Pemirsa, persoalan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini terus bergulir, bahkan semakin meluas. Kali ini melibatkan Universitas Gadjah Mada, di mana ada seorang advokat asal Makassar, Komarudin, yang menggugat Universitas Gadjah Mada sekaligus para pimpinan UGM. Nah, lantas pemirsa, bagaimana kemudian kasus ini akan bergulir? Apakah pembuktian kasus ini akan berakhir di persidangan atau justru berakhir damai? Itu yang akan kita bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Andi Aswan dari Jokowi Mania. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Malam, Ken. Sehat? Sehat, Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya ada praktisi hukum kita Mas Heri Firmansyah. Mas Heri, apa kabar? Sehat Mas? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir juga. Ya. Sama-sama. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom dan juga dari Makassar ada Bang Komarudin, penggugat Rektor UGM. Selamat malam Bang Komarudin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya kita ingin tahu dulu yang menjadi alasan utama atau keresahan apa yang ada dalam pikiran dari Bang Komarudin sehingga akhirnya memutuskan untuk menggugat Universitas Gadjah Mada dalam kasus ini, Bang. Jadi begini, ini persoalan kan sudah 2 tahun ini. Menggugat sampai ada orang di penjara dan sebagainya. Dan sampai saat ini saya anggap semakin parah, semakin liar. Oleh karena itu saya berinisiatif untuk istilahnya menengahi, karena saya tidak berpihak kepada siapa. Jadi sebagai advokat untuk mendamaikan antara yang dicurigai jasanya palsu dengan yang mencurigai. Nah, oleh karena itu saya melakukan melayangkan gugatan kepada UGM, karena hanya UGM lah yang bisa menentukan, memastikan bahwa asli atau palsu. Nah, oleh karena itu saya menggugat, jadi bukan saya pribadi atas nama kantor, ya kantor hukum kami menggugat mulai dari rektor, wakil rektor 1, 2, 3, 4, kemudian dekannya, ketua jurusan, kepala perpustakaannya, dan Insinyur Kasmojo sebagai mantan dosen pembimbing dari Bapak Insinyur Joko Widodo. Oke. Nah, itu awalnya. Oke, baik. Artinya ada keresahan dan dampak seperti apa yang ada di bayangan Bang Komarudin sehingga merasa hal ini penting kemudian untuk ditindaklanjuti secara serius, menggugat UGM-nya langsung yang dianggap bertanggung jawab penuh atas hal ini. Dengan keresahan ini berdampak kepada kehidupan masyarakat Indonesia, di mana harga semakin mahal karena nilai rupiah semakin merosot. Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa seperti daging misalnya, itu kan diimpor dengan memakai dolar. 2 tahun yang lalu nilai dolar kita itu 15.500. Oke. Sekarang ini nilai dolar adalah 16.700, berkisar situ. Nah, yang kita khawatirkan apabila ini berlarut-larut bisa mencapai 20.000 per dolar. Nah, kalau sudah 20.000 ini sudah berbahaya sekali. Oke. Baik. Jadi seperti itu. Baik, Bang Komarudin. Mas Andi, ini nampaknya persoalannya menjadi semakin gaduh, semakin banyak kemudian yang menaruh perhatian atas persoalan ijazah Pak Jokowi, begitu Mas Andi, termasuk dampaknya yang ditakutkan bisa terjadi, kondisi ekonomi kita kemudian yang tidak stabil, sampai sejauh itu kemudian yang dibayangkan. Ya, kalau saya melihat ini adalah asumsi yang mengada-ngada. Apa hubungannya persoalan ijazah ini dengan ekonomi Indonesia? Kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia itu, ya, ini kan dipengaruhi oleh secara global dunia ini, dari namanya efek Trump, ya kan, perang antara Rusia dan Ukraina, kemudian ada juga perang India dan Pakistan, yang sekarang sudah
sudah reda, ini tuh pengaruhnya di sana. Oke. Ya kan bukan ada pengaruh dari jasa joki, apa pengaruhnya? Tapi tadi kemudian keresahan yang utama Mas Andi ini sebetulnya ingin menengahi kok, karena masyarakat ini sudah lelah 2 tahun kok kasus ini nggak selesai-selesai. Banyak juga pihak-pihak yang kemudian merasakan dampaknya begitu loh. Jadi ya begini, kalau kita melihat ya, Pak Jokowi ini udah terlalu sabar menurut saya gitu. Beliau jadi presiden aja udah diuak-uak terus kan, dia papan terus lah. Pokoknya banyak sekali digoreng-goreng terus. Ya sekarang mungkin melihat celah, di sini Pak Jokowi ini sudah bukan presiden, tidak didukung oleh partai politik yang dulu mendukungnya beliau gitu loh. Ya mungkin bisa dicoba-coba lah untuk itu kan. Tapi kalau saya lihat di sekarang ini, secara ini saya lihat aja, ini seperti pansos ya gitu loh. Siapa yang pansos Mas Andi? Pak Komarudin ini. Oke. Kalau saya bisa katakan begitu, kenapa saya bilang? Alasannya apa? Ya, motivasinya apa? Mengadukan UGM. Kalau mau dibilang mau jadi penengah, udah masuk di pengadilan kan sudah ini kan semua. Oke. Kemudian kita lihat ya, UGM itu sudah mengatakan loh, begini. Dan dia kalau dia tanggal 22 Mei kalau nggak salah ya, itu nanti di pengadilan, ya kan? Siap UGM itu menjelaskan itu. Baik. Memang melalui proses mediasi dulu. Saya mau tanya nih, apakah Pak Komarudin datang ke Sleman nanti? Oke, coba mungkin dijawab langsung oleh Bang Komarudin. Nanti akan datang langsung tidak di jadwal yang pertama. Ada hubungan apa memang dengan Pak Joko Widodo? Motivasinya apa? Dibilang oleh Mas Andi, jangan-jangan pansos saja nih Bang Komarudin. Ya, itu haknya Mas Andi yang menilai seperti itu. Ya. Jadi insya Allah saya pasti hadir ya sampai selesai persidangan, sampai kasus ini betul-betul clear. Jadi tidak ada lagi lanjutan. Iya. Nah, perlu Mas Andi tahu bahwa saya juga adalah pernah menjadi ketua umum partai, namanya Partai Kemakmuran Rakyat. Jadi saya bukan yang orang pansos ya, bukan. Itu. Jadi coba sudah tidak terjun lagi ke politik. Jadi saya kembali menjalankan usaha. Iya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa saya ini hanya penengah. Kenapa? Karena ribut terus. Perlu kita seperti kita lihat sekarang ini, Jokowi melaporkan orang bahwa dipitnah, sementara belum ada bukti bahwa jasanya asli atau palsu. Kemudian Rusur di OCS menuduh juga bahwa jasanya Jokowi palsu. Jadi bagaimana caranya supaya terang benderang kita bawa ke pengadilan, nanti di pengadilan dibuktikan. Jadi seperti itu. Oke, jadi motivasinya jadi saya juga ini tidak penengah, saya penengah, tidak berpihak kepada mana. Iya, jadi kalau misalnya Jokowi betul kita dukung Jokowi sampai titik darah penghabisan. Kalaupun misalnya dia kalah, ya kita ampunilah kalau ada misalnya dia salah, namanya mantan presiden, ya kita harus ampuni sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu Mbak. Ya. Oke, baik, itu sudah jelas clear motivasinya sebagai penengah kok Mas Andi. Tapi ditanggapinya nanti Mas Heri gimana nih? Kedudukan siapa kemudian yang bisa menggugat, siapa yang bertanggung jawab? Apalagi ini sudah cukup lama bergulir kasus persoalan dari ijazah Pak Jokowi ini. Bagaimana nanti pembuktiannya di persidangan? Oke, ini bakal 6 SKS sepertinya. Tapi begini, bahwa ada legal standing itu harus dipahami. Karena ini dimasukkan ke gugatan keperdataan, maka menggunakan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, karena mungkin menggunakan perbuatan melawan hukum secara perdata ya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum perdata, yang harus kita stabilo, yang harus kita underline adalah bahasanya adalah nilai kerugiannya. Bukan nilai dalam konteks material ya, tapi kerugian yang diderita apa. Nah, tadi kan kemudian dikaitkan dengan ekonomi tadi. Nah, kita akan melihat nanti penilaian dari hakim apakah itu masuk dalam konteks dalil yang jelas atau tidak. Karena ketika membuat gugatan kan pasti dibangun oleh dalil dari narasi, Mbak Ken. Nah, apakah dalil narasi itu tadi dibaca jelas atau tidak? Bahkan dia dulu para pihaknya yang dijadikan sebagai tergugat
siapa saja. Jangan sampai nanti bunyi putusan di akhir itu kan bisa saja 3, Mbak. Gugatannya diterima, dikabulkan dalam artian atau tidak dapat diterima atau ditolak. Oke. Nah, kalau dia kemudian bentuknya misalnya tidak dapat diterima, ini kan jadi permasalahan, berarti ada gugatan yang dinarasikan secara tidak jelas. Maka tadi saya katakan dari awal, dalil ini penting. Karena nanti pihak tergugat akan menjawab semua dalil yang disampaikan dalam gugatan tersebut. Ya. Sehingga tadi UGM akan kemudian mempersiapkan apa yang diminta. Misalnya tadi adalah otentik dari ijazah yang sama ini jadi hal yang mungkin misterius ya. Karena betul. sampai detik ini nggak ada yang tahu Ya. posisinya ada di mana dan bentuknya seperti apa. Karena yang beredar kan menurut dari pihak yang sebelumnya yang sekarang juga kayaknya diproses secara pidana, itu kan mereka berdasarkan apa yang mereka temukan di media sosial. Betul. Begitu ya, Ya. sementara ini. Tapi saya begini, bahwa ada ketentuan pasal 81 KUHP. Ini agak keluar sedikit tapi mungkin ada kaitannya Mbak Ken. Bahwa ada istilahnya prejudicial desil. Oke. Ketika ada irisan antara perkara hukum pidana dan perdata, ini yang saya anggap ada irisannya. Karena ketika Di mana itu irisannya, Mas, antara pidana dan perdata Ya. dalam kasus ijazah ini? Contohnya begini, Bang Roy Suryo CS ini kan dilaporkan atas perkara pidana. Nah, terhadap dugaan ijazah palsu yang diduga menurut Pak Bang Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah milik Pak Jokowi itu palsu gitu kan. Nah, tapi narasinya Pak Jokowi kan mengatakan asli. Betul. Nah, sehingga melaporkan dengan pasal 310, 311, Undang-Undang ITE juga pasal 27A, 32 dan 35. Nah, untuk menentukan objek ini palsu atau tidak, ini kan yang penting di sana. Nah, maka ketika ditarik ke ranah perdata, berarti kan hubungan antara pidana dan perdata masih ada dengan objek yang satu tadi, Mbak. Ijazah tadi. Kan ini yang belum clear di situ. Nah, bayangan saya sebagai praktisi juga gitu, selain sebagai pengajar begitu ya di bagian pidana, saya berpikirnya jangan-jangan ketentuan pasal 81 ini bisa digunakan juga. Sehingga ketika proses Bang Roy dan kawan-kawan masuk ke ranah pidana, ditunggu dulu karena perdatanya lagi berjalan nih kan, lagi running kan begitu. Karena biasa pada ketentuan kita berpraktik pasal ini bisa digunakan, tapi kan tidak menjadi ketentuan yang harus diikuti oleh hakim-hakim, punya independensi sendiri. Nah, inilah uniknya hukum kita. Kadang masalah kepastian hukum itu agak rumit-rumit begitu. Ya, unik dan rumit tapi menarik untuk terus dibahas ya, karena memang persoalan ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir dan semakin banyak pihak juga yang mengambil langkah sepertinya. Tapi Mas Adi juga mungkin nanti bisa menanggapi, ini motivasinya cuma jadi penengah kok, bukan mau pansos. Dijawabnya nanti ya Mas Andi ya, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.